Oke, hai, selamat sore. Ya, kakak. Santai aja ya kita. Ya, Eh, Hari ini kita pertemuan pertama di kelas Python Start ya. ya, Ya, Billy kelas berapa nih sekolahnya? kelas 8 kakak. Kelas kelas 8 ya, berarti kelas 2 SMP. Ya, kakak Oke. Ini kalau boleh tahu Billy domisilinya di mana ya? di Maluku. Kakak. Oh, di Maluku. Wah, it's so far from me. Oke. Oke, so hari ini kan kita pertemuan pertama ya. Biasa kalau pertemuan pertama itu kita harus kenalan-kenalan dulu ya. Oh ya, aku belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, namaku Miss Rosi. Billy bisa panggil aku Miss Rosi, kalau nggak Kak Rosi boleh. Oke? Ya, ya, Kalau ini Billy biasanya dipanggilnya Billy juga atau Billian atau Samuel? Dili aja, Billy kakak. aja. Ya, Oke. Oke, Billy. Here we go for today class ya. Oke, kalau gitu aku izin share screen ya. ya. Mm-mm. Oh ya, tadi sekolahnya pulang jam berapa, Billy? Tadi setengah 12 Tengah pulangnya. 12. Oke, berarti besok libur nggak? Masuk kayaknya. Besok masuk. Full day Iya, nggak sih? udah dirubah jadwalnya. Oh, jadi Sabtu tetap masuk ya? Oh, Iya, karena pulangnya lebih cepet ya? iya, Iya, benar-benar. Kalau pulangnya sampai sore, Sabtu Minggu libur gitu ya? iya. Mm-mm, oke, oke. Oke, Billy. Sebentar. Sudah bisa lihat layarku? Sudah Kak Rosi. Oke, sip. Oke, Billy. Today, the topic is Introduction to the Python Language. Kita hari ini mau berkenalan dengan bahasa Python. Nah, selain tadi kenalan dengan Billy, kenalan dengan aku, kita juga mau kenalan sama Python Language atau bahasa pemrograman Python. And then kita mau kenalan juga nih sama platform kita yang buat ngerjain soal-soal itu yaitu platform Algonovanya. Billy sudah masuk ke platform yang ini? Sudah Kak. Sudah ya. Tadi course-nya sudah masuk ke sini ya? Iya, kayaknya sih. Oke, oke. Kurang tahu. Linknya sudah dibuka belum nih? Coba Kak Rosi kirim di kolom chat. Billy boleh klik linknya. Sudah masuk belum ke situ tuh? Oh, sudah Kak Rosi. Sudah ke course itu ya? Ya. Oke, sip. Nanti setelah aku jelasin, kita ngerjain soal ke sini. Jadi sekarang aku mau jelasin materi dulu. So, welcome to Python Start Class, Billy. Billy sebelumnya di sekolah sudah belajar apa? ICT-nya atau informatikanya? eh Apa ya? Cuma analisis data gitu. Data analis pakai apa? Pakai Excel? ap- belum dipraktek sih. Oh, belum praktik, tapi Ya, sudah materi ya? ya, Oke, baru baru materinya aja belum ada praktiknya. ya. Oke, berarti analisis data ya. Nah, kalau analisis data itu biasanya pakainya Microsoft Excel. Kalau untuk introduction-nya atau hands-on first-nya untuk analisis data itu pakai Microsoft Excel. Nah, kebetulan bahasa pemrograman Python juga berkaitan dengan data analisis nantinya gitu. Jadi masih bisa selaras ya. Ini Billy bisa curi start duluan dari teman-teman lain karena sudah belajar bahasa pemrograman Python ya. Ya. Oke, tapi sebelumnya di sekolah Billy paling suka mata pelajaran apa ya? Matematika. Wow, I will give applause for you. Matematika ya. Ya, Jago ya berarti matematikanya.
Hmm. Jago, jago. Oke. Kebetulan ya, kalau misalnya kita juga kan informatika tuh selarasnya dengan science, math, eh ya kita masih selaras dengan itu gitu. Malah selalu berkaitan dengan matematika. Nanti kita ngerjain soal juga berkaitan dengan matematika. Pasti ada dengan matematikanya gitu. Gitu ya. Ya. Ya, oke. Nah, hari ini kita mau belajar kenapa bahasa pemrograman Python itu really cool. Kenapa banyak dipakai ya bahasa pemrograman Python. Sebelumnya Billy udah pernah dengar belum bahasa pemrograman Python? Eh, baru pertama kali sih. Baru pertama kali ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dari nol dengan aku. Kita akan belajar dari nol tentang bahasa pemrograman Python. Nah, terus kita juga mau explore the features of the online software development platform yang tadi aku jelasin. Kita akan explore ini, course Algonova kita. And the last one is write your first program in Python. Kita akan menulis program pertama kita di Python hari ini. Gitu kan. Kita mau mulainya dari nol. Mulai dari nol ya, Kak. Gitu. Kalau ngisi bensin mulai dari nol ya. Iya. Nah, yang pertama kita lakukan di kelas Python Start ini yaitu go through onboarding. Kita mau onboarding. Nah, hari ini kita mau onboarding nih atau pengenalan ya. And learn our software development platform. Dan selanjutnya nanti kita mau perform small task under the supervision. Jadi, setelah ada penjelasan materi dari Kak Rosi, Billy biasanya mengerjakan soal di sini. Nah, ini klik aja kan kita hari ini 30 Januari ini diklik aja. Nanti Billy akan ngerjain soal number one and number two. Kalau yang bintang ini opsional buat latihan ya. Jadi after penjelasan materi, Billy ngerjain soal di sini. Abis itu, kalau misalnya nomor satu ini udah selesai nih. Nah, kita balik lagi ke PowerPoint, ke penjelasan materi. Nanti ada materi yang kedua, habis itu Billy boleh mengerjakan yang nomor dua. Tapi today karena introduction, nanti aku akan jelasin materinya dulu full, and setelah itu Billy bisa langsung ngerjain number one and number two gitu. Tapi nanti nextnya pertemuan kedua seperti itu. Nanti aku akan jelasin materi pertama, terus Billy ngerjain tes number one, and back to PowerPoint. Aku mau jelasin materi yang kedua. Habis itu Billy ngerjain lagi yang nomor dua ini. Seperti itu flow kelas kita, oke? Oh ya, koresi. Oke. Lalu yang ketiga, work on your own project. Jadi selain kita ngerjain soal di sini, biasanya di setiap akhir modul itu kita ada project ya, kita ada proyek. Nanti Billy bisa tuh bikin proyek sendiri ya, nggak cuma ngerjain soal-soal doang. Nanti ada yang namanya hackathon. Hackathon itu Billy bikin project Python sendiri, terserah maunya buat apa, Billy explore sendiri ide-idenya dengan materi-materi yang sudah Karosi sampaikan. Seperti itu. Nah ini kebetulan di the last one ada participate in a real hackathon with the support of our company. Nanti akan ada hackathon atau membuat project sendiri. Seperti itu. Nah, dalam Billy ngerjain tugas pun under the supervision. Jadi di bawah pengawasan Karosi gitu. Jadi kalau misalnya Billy bingung, kak ini gimana ya? Aku stuck banget di sini. Aku nggak ngerti kak. Boleh ulangi nggak gitu? Itu Billy tinggal bilang aja. Oh ya, koresi. Oke, jadi jangan takut untuk bertanya ya, kita santai aja. Kelas ini santai aja. Gitu. Next. Ini tidak perlu. Nah, kita ke sini. Nah, terus di sini kenapa sih Kak kita belajarnya bahasa pemrograman Python gitu kan? Kenapa sih nggak bahasa pemrograman yang lain aja gitu kan? Nah, sebelumnya Billy selain bahasa pemrograman Python, tahu nggak bahasa pemrograman lain? Eh, Java aja sih yang tahu. Nah, good.
Java ya. Berarti tahu Java ya, satu ya. Ya, Nah, di sini juga ada nih tulisan Java nih. Nah, kecil. Habis itu ada juga C++, ada C, ada PHP, ada JavaScript juga. Nah, ini masih banyak lagi jenisnya tuh ya ke bawah. Tapi kenapa kita belajarnya bahasa Python ini? Karena Python itu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dia itu banyak digunakan di seluruh dunia, paling banyak digunakan karena dia itu bahasanya paling simpel dibanding bahasa yang lain. Miss pernah belajar C++ dan Java. Itu lebih susah. Pas Miss Rosi belajar Python itu ternyata lebih gampang banget. Dan dia, walaupun dia gampang, tapi dia tuh tetap powerful gitu loh. Jadi apa ya? Kegunaannya tuh tetap banyak gitu loh, tetap sama dia dengan bahasa pemrograman yang lain gitu. Jadi dia itu lebih sederhana, tapi dia juga lebih powerful. Bagus tapi sederhana tapi bagus gitu, tetap bagus. Itu Python. Nih dia itu ranking satu ya. Ranking satu di antara bahasa pemrograman yang lain. Itu Python. Gitu. Terus, nah, ini ini produk-produk ini pasti Billy udah nggak asing lagi kan ya. dengan logo-logo yang ada di sini. The products of many famous companies are written in Python. Ternyata Google, YouTube, Instagram, Facebook, Gmail, dan Intel dan lain-lain ini itu ditulisnya dengan bahasa Python. Ini Google-Google yang kita pakai sekarang itu dibuatnya pakai Python. YouTube, sosial media itu dari Python. Wah, keren banget ya Python itu. Jadi ternyata eh di apa aplikasi-aplikasi yang kita selalu pakai sehari-hari itu dibuatnya dari Python gitu. Nah, selain itu pun, nih Billy pernah main di antara games-games ini nggak? Yang ada di sini. Nggak pernah, cuma tahu aja. Nggak pernah ya, tapi tahu logonya ya gitu ya. Ya, Iya, sama sih aku juga. Jadi aku juga tahu logo-logo games ini, tapi ya nggak pernah dimainin gitu kan, nggak pernah main ini, tapi tahu gitu, karena ini familiar banget kan games-games ini. Ternyata Python itu can be used to program the logic of game. Nah, jadi games-games di bawah ini itu logiknya atau logikanya dibuat dari bahasa Python. Tapi jadi kayak alur alur gamesnya itu dibuat dari Python. Tapi bukan kayak visualisasinya kayak karakternya, backgroundnya. Nah, itu bukan dari Python. Karena apa? Karena Python itu sebenarnya bisa bikin karakter games, bikin visualisasi dari games, tapi berat banget gitu loh. Dia tuh bisa, tapi tuh berat kalau untuk visualisasinya, kayak bikin karakter, misalnya karakter kodok Zuma gitu kan. Nah, itu tuh dia bisa, cuman dia tuh berat banget, nanti dipakainya susah gitu loh. Jadi dia tuh cuma logiknya aja. Logik dari game tersebut itu dibuatnya dari Python. Begitu. Nah, next. Python juga selain tadi apa yang ini kan Google, YouTube, sosial media, games. Nah, Python ini bisa bikin automate routine process. Automate routine process itu gimana? eh Billy tahu ini nggak? Misalnya ada chatbot yang bisa ngirim 1.000 pesan dalam satu waktu. tahu tahu. Tahu. Nah, itu bisa dibuild dari Python. Python tuh bisa bikin itu semua. Kalau nggak, ya itu kalau misalnya ada perlombaan, pesertanya ada 1.000. Nah, itu nggak mungkin kita bikin sertifikat buat pesertanya satu-satu gitu kan. Python nih bisa bikin apa namanya otomatis nama-nama yang eh,
peserta lombanya gitu. Jadi nggak wasting time untuk nulisin sertifikat nama peserta lomba satu-satu sampai 1.000 gitu kan, nggak perlu. Jadi Python ini bisa ngebantu buat itu. Jadi automate routine proses. Gitu. Ini message kan kayak buat ngirim pesan dalam satu waktu bisa langsung banyak. Nah, itu bisa. Gitu deh. Nah, selain itu, oh ini udah nggak usah lah, ini nggak usah. Kita next aja. Nah, ini tadi udah aku jelasin sih theoretical onboarding. Jadi, before we doing the test in here, jadi akan ada materi dari aku dulu, habis itu baru dikerjakan soalnya. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Hmm, nggak ada sih, Kak Rosi. Nggak ada. Ya, Aku ngejelasinnya kecepetan nggak menurut Pilih? nggak. Nggak. Oke. Kalau ada yang bingung, bisa langsung panggil aja ya, Kak. Sorry, kecepetan gitu ya. Hmm, Atau bingung gitu, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita bisa langsung masuk ke materi algoritma nih. Materi Python-nya. Sudah masuk ke algoritmanya. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Apa itu algoritma? Apa itu bahasa pemrograman? Dan apa itu program? Di antara pertanyaan 3 ini, Billy ada yang udah tahu belum? hmm, Algoritma, algoritma. programming language atau bahasa pemrograman, dan program. Definisinya maksudnya. Eh, algoritma sih, Algoritma, boleh. Algoritma menurut Billy seperti apa? kayak menyederhanakan masalah gitu. Oke, good. Menyederhanakan masalah. Oke, betul, betul Billy. Sudah mirip-mirip ya, sudah masuk berarti Billy logiknya. Terus yang 2 ini belum? Programming language and program? Belum terlalu sih. Oke, it's okay. Nah, yang pertama aku mau jelasin algoritma. An algorithm is a sequence of action to achieve a goal. Jadi kalau tadi Billy kan untuk menyederhanakan sebuah masalah. Nah, itu sudah betul. Jadi, algoritma itu adalah sebuah urutan atau langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Nah, dia itu ada tujuannya. Tujuannya kita apa nih gitu kan. Contohnya gini. Sebentar. Contohnya adalah Billy pernah nonton tutorial gitu nggak? Pernah Apa tuh tutorial apa? eh, bikin apa namanya? Aduh, Bikin apa? kayak apa ya? Kayak buat game gitu. Hmm, pakai toolsnya pakai apa? Java. Wah, sumpah keren banget. Berarti udah pernah pakai Java ya? Eh, iya, tapi masih belum terlalu ngerti. Oke. Wow, jadi Billy mau tutorial bikin games pakai Java. Wah, Ya, oke oke. Nah, di situ berarti kan Billy ada step-stepnya ya, step by step. Pertama Billy harus ngapain dulu, ya kan? ya, Misalnya install Javanya dulu, habis itu login dulu, terus apa lagi? Nah, di situ kan ada step-stepnya. Itu adalah sebuah algoritma. Algoritma itu adalah langkah atau urutan yang terstruktur. Jadi, dia itu harus dikerjakan dari nomor satu dulu. Misalnya, nomor satu apa? Install dulu. Nomor dua apa? Nomor tiga apa? Misalnya install, login. Terus nomor tiga ngapain ya? Bikin program pertamanya apa gitu kan ya. Nah, algoritma adalah sebuah urutan atau langkah-langkah yang harus dikerjakan secara berurutan. Dari nomor satu, nomor dua, nomor tiga, sampai selesai gitu kan. Sampai finish gitu kan. Nah, kita tuh nggak boleh. Misalnya, aku mau ini dulu deh. Nomor tiga dulu deh nih. Nomor tiga aku harus login dulu. Nah, kita kan nggak bisa login sebelum kita install Javanya. Betul?
Betul. Iya, jadi kita harus ngelakuinnya dari number one, dari nomor nomor satu dulu. Kita nggak bisa loncat ke nomor tiga dulu, ke nomor lima dulu, itu nggak bisa. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah yang terstruktur untuk mencapai satu tujuan. Nah, kalau tadi tujuannya apa berarti? Apa harus sih Kalau yang tadi tutorial tadi tujuannya adalah membuat game? iya, betul. Jadi ada tujuannya algoritma itu adalah tujuannya membuat game. Kita tuh mau memecahkan sebuah masalah atau iya betul, menyederhanakan sebuah masalah atau memecahkan sebuah masalah gitu. Terus aku mau kasih contoh satu lagi nih. Ini sederhana banget lah ya di kehidupan kita sehari-hari. Nih, di kehidupan sehari-hari, Billy kalau mau berangkat sekolah, yang pertama dilakukan apa? eh Mandi. Bangun tidur dulu kan? Ya. Nah, bangun tidur. Bangun tidur, ku terus mandi. Ya, Ya, bangun tidur, ku terus mandi. Habis itu, sarapan dulu nggak? ganti baju baru sarapan. Oh ya, siap-siap. Habis itu sarapan ya. Habis itu pergi Sekolah. ke sekolah. Nah, itu adalah sebuah algoritma. Jadi urutan-urutan yang Billy lakukan setiap pagi. Dari nomor satu, bangun tidur, mandi, siap-siap, breakfast, and then go to school. Gitu. Itu adalah algoritma di kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham ya algoritma ya? Ya. Oke, jadi harus dilakukan secara berurutan dari nomor satu dulu. Gitu. Nah, terus ini kira-kira Billy ngerti nggak yang ada di sini? Bahasa-bahasanya, tulisannya nih, ngerti nggak ya? Ngerti lumayan lah. Oke, tapi kalau yang ini Enggak. nggak ya. Oke, jadi kita akan bahas di sini. Sebentar. Jadi kalau kita mau memprogram komputer, kita nggak bisa nih kayak eh komputer tolong bikinin aku games dong, games kayak game Zuma gitu. Nah, dia ngerti nggak kira-kira? Enggak. Nggak kan? Dia itu nggak ngerti pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris pun dia nggak ngerti. Apalagi dengan bahasa seperti ini, dia nggak ngerti. Program itu harus ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadi dia baru bisa ngelakuin perintah kita. Kita ini tulis dengan bahasa pemrograman. Nih, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesin atau dengan komputer gitu. Jadi kita nggak bisa pakai bahasa sembarangan gitu kan ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia apalagi gitu kan. Itu nggak bisa. Makanya diciptakan bahasa pemrograman Java, C++, Python. Nah, itu agar kita bisa berkomunikasi dengan komputer. Begitu ya. Nah, tentang bahasa pemrograman ada yang mau ditanyakan? Enggak harus sih. Oke, masih aman ya? Paham ya? Ya. Nah, terus yang terakhir adalah program. What is program? Program is algorithm written in a programming language. Jadi algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Tadi algoritma apa? Masih ingat nggak? eh Urutan untuk menyelesaikan masalah. Betul, pintar, good. Ditulis dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah Alat untuk berkomunikasi dengan mesin. good, pintar. Betul. Jadi program ini algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Itu namanya program. Jadi gabungan ya dari algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Seperti itu. Oke, nah
Ini ada rules-nya nih, ada aturan-aturannya dalam kita membuat sebuah program atau menulis sebuah program. You need to follow the rules for the use of sign and comments in Python. Rules yang pertama adalah rule of beginning. The first comment in a program shall be written at the beginning of a line. Jadi, kalau kita mau nulis program, kita dimulainya Oh, di dari garis sini. pertama. Ya, kayak kita nulis di buku tulis ya. Ya. Kayak kita nulis di buku tulis, kayak kita nulis di Microsoft Word, kayak nulis dokumen kan dimulainya dari sini. Gitu. Python juga sama, dimulainya dari sini. And then number two is rule of order. Jadi seperti tadi, perintahnya itu harus ditulis sesuai dengan urutannya. Nomor satu kita harus nulis perintah apa. Nomor dua kita ngapain. Nomor tiga ngapain. Gitu. Jadi kita harus nulis programnya secara runtut juga. Dari atas ke bawah. Jangan programnya disuruh ngapain, nanti yang ditulisnya yang mana dulu gitu kan ya. Jadi kita harus nulis dari awal. Seperti tadi algoritma ya. Jadi nulisnya dari yang pertama dulu. Perintahnya apa gitu. Dan yang ketiga, rules of code style. Nah, ini. Di Python itu huruf besar dan huruf kecil itu tidak sama ya, Billy ya. Sorry. Aku mau nulis huruf besar, misalnya H. H ini tidak sama dengan H kecil. H besar tidak sama dengan H kecil. Dia itu case sensitif. Kalau seharusnya kita nulis H kecil, tapi kita nulis H besar, dia akan error. Sebaliknya, kalau kita nulisnya H besar tapi harusnya H kecil, nah itu juga akan error. Jadi case sensitif. Kalau huruf kecil harus ditulis huruf kecil semua. Kalau ada huruf besarnya, berarti kita tulis ada huruf besarnya. Seperti itu. Dan even like spacing, kalau spasi juga berpengaruh. Harusnya, misalnya kita nulisnya di sini. Bentar. Kalau kita harusnya nulisnya di sini nih, tapi Billy nulisnya dari sini. Agak agak ke tengah gitu kan. Nah, itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi ada juga nih kebalikannya. Harusnya Billy nulisnya di sini nih, di yang can agak maju. Tapi Billy nulisnya di belakang. Nah, dia juga akan error gitu. Nanti akan ada seperti itu ya. Jadi kita harus menuruti aturan dari kode Python ini seperti itu. Maupun titik, koma apalagi. Titik, koma apalagi ya. Garis bawah itu juga sensitif. Kalau ada titik, harusnya titik dua, tapi Billy nulisnya titik koma. Nah, itu nggak boleh. Harus betul-betul sama dengan aturan programnya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih. Tidak ada? Oke, mungkin penjelasannya sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak, kita masuk ke course aja. Nih, Kak Rosi sudah buka di course yang number one. Yang ini nih, yang pertama 30 Januari, kita klik aja. Terus yang nomor satu. Oh iya, oh iya, aku lupa. Aku lupa ngenalin ini dulu ya. Kita kenalan dulu sama course Algonova ya. Jadi, course Algonova itu pertama Billy akan buka seperti ini. Nah, ini adalah kursus-kursus kita tempat kita ngerjain soal sesuai pertemuan. Misalnya tanggal 30 kan hari ini. Nah, nanti pertemuan kedua Billy kliknya yang kedua, yang variabel, yang ketiga juga dan seterusnya. Gitu. Terus kita ke home dulu ke sini. Nah, kalau misalnya Billy mau ikut kelas nih, oh jam 17.00 nih kelasnya sama Kak Rosi. Terus link Zoom-nya Billy buka aja nih dari sini, buka pelajaran bisa dari sini. Nanti itu udah otomatis masuk ke link Zoom-nya gitu. Kalau mau, nanti juga Miss akan follow up pakai link Zoom sih kalau misalnya ini ya di WA. Terus yang ini namanya Hall of Fame. Hall of Fame itu apa? Ini adalah project-project yang dibuat oleh murid-murid Algonova nih, banyak banget di sini.
Kalau mereka kan misalnya ada yang Roblox, nih ada yang Roblox, ada yang Scratch, ada yang website, desain, Python, ini kan. Banyak. Ini adalah project-project dari Students Algonova ya. Karena kan Algonova itu sekolah internasional dan muridnya juga nggak cuma di Indonesia, banyak di luar negeri juga. Jadi ini di Hell of Fame ini Billy bisa lihat-lihat project teman-teman Algonova yang lain gitu. Nah, kalau Billy mau bikin project sendiri, tentu bisa dong. Nih, di sini di laboratorium. Betul, di laboratorium sini nanti Billy buat project. Oh ini, klik Python dulu, kan Billy course-nya Python. Nah, di sini buat project Python namanya apa gitu. Kalau nih Miss Rosie punya mesin kasir, Miss Rosie punya project mesin kasir di sini. Jadi kalau misalnya Billy mau bikin project, boleh di laboratorium ini. Begitu ya. Nah, kalau ngerjain soal kita ke kursus ini. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada kalau sih. Gak ada, oke. Kita masuk ke nomor satu ya. Ini Billy kerjakan sampai nomor 6. Nah, ini kan ada yang bintang-bintang. Yang bintang-bintang ini adalah soal bonus. Ini Billy mau kerjakan boleh, mau buat latihan di luar kelas ini boleh banget ya. Nah, tapi yang wajib dikerjakan pada saat kelas berlangsung dengan Kak Rosi, yang ada nomornya. Yang ada nomornya aja sampai nomor 6 gitu. Yang bintang ini bonus. Kalau dikerjakan lebih bagus gitu buat latihan. Nah, sama yang bintang ini juga ini bonus buat latihan aja. Nanti yang dikerjakan nomor satu, nomor dua aja. Nah, kalau yang ini tuh teori. Jadi kayak PowerPoint yang kita tadi bahas nih, PPT-nya. Oke? Ya, terus. Oke, kalau gitu silahkan Billy share screen. Ini Miss Rosie stop share screen. Sekarang gantian Billy yang share screen. Billy kerjakan yang tadi ya, nomor satu sama nomor satu dulu deh nggak apa-apa. Kalau nomor Hmm. satu udah selesai nanti kabarin ya. Kita lanjut ke nomor dua. Gitu. Ini harus itu. Yes, number one. Nah, yang itu di checklist semua aja. Jadi, Python can be used for creating internet application, programming robot, automating routine process, tadi ya sudah ya. Hmm. Programming game logic, dan create website. Correct. Nah, ini match the name. Disamakan. Nah, yang written at the beginning of the line itu rules yang mana? Yang ini. Oke. Oke, good. Ini next next aja. Nah, ini kita latihan ngetik nih. Nomor 3 sampai nomor 6. Ini Billy ngetik aja di keyboard. Samain kayak yang di situ tulisannya. Nah, kalau ada yang salah dia akan ping.
Hmm. 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 Oke, sudah, Bill? Sudah Karsi. Oke, yang bintangnya buat latihan aja ya. Ya, Karsi. Oke, Billy boleh stop share screen dulu. Sudah? Oke. Bisa lihat screen aku lagi ya. Ya. Nah, oke. Karena tadi Billy sudah selesai nomor satunya, kita lanjut ke next lesson. Next lesson. Next material, yaitu function and argument. Nah, kita mau kenalan sama yang namanya fungsi dan argumen di Python. Nah, kira-kira udah bisa nebak belum functionnya apa? Kita mau belajar function apa? Hmm. Belum? Belum. Oke. Nih, aku mau jelasin dulu. Jadi, function itu adalah sebuah commands juga di Python. Jadi kayak sebuah perintah, ya, sebuah perintah. Jadi kalau di sini, yang pertama kita mau bikin, bukan bikin, kita mau belajar kenalan dengan si function print. Ini namanya function. Functionnya namanya print. Nah, print ini gunanya untuk mencetak. Nah, kalau bahasa Indonesianya print itu mencetak kan ya? Ya. Ya, jadi print ini gunanya adalah untuk mencetak output sebuah argumen. Contohnya di sini. Print, hello hackers. Berarti nanti outputnya apa? Oh, Hello Hackers. Ya, Iya. ini outputnya di samping kanan sini. Terus, kalau yang di sini, nah, ini Miss mau jelasin. Kalau ini kan hello hackers, merah semua kan? Nah, kalau yang ini, komanya nggak merah. Bedanya apa sama yang di atasnya? Ini sama ini bedanya apa? Nggak ada tanda baca koma. Nggak ada tanda? Baca koma. Ini ada koma, ini ada koma. Coba dilihat baik-baik. Warnanya. Warnanya, oke. Oke, jadi gini, Billy. Kalau yang pertama, ini dia satu argumen. Kita pakainya tanda petik di sini. Tanda petik awal, tanda petik akhir. Nah, ini kan, jadi dia cuma dijadiin satu kan, hello hackers. Tapi kalau yang kedua, dia ditulisnya masing-masing atau satu-satu. Yang pertama ini dia ada dua argumen. Yang pertama ini argumen hello. Ini kan Billy lihat di sini tanda petik dua. Iya, Karsi. Yang di hello ini kan hello tanda petik, hackers tanda petik. Jadi tanda petiknya ada empat.
Nah, terus dipisah dengan koma. Jadi dia itu ada dua argumen. Yang pertama argumen hello, yang kedua argumen hackers. Nah, dia dipisah dengan koma. Jadi koma ini adalah pemisah ya antara argumen satu dan argumen dua. Tapi outputnya jadi seperti ini nih. Hello hackers, meskipun ada koma, dia nggak ada komanya di sini karena dia itu menggabungkan argumen satu dan argumen dua. Jadi bedanya itu adalah tanda petiknya nih. Kalau ini tanda petiknya masing-masing. Hello pakai tanda petik dua, hackers pakai tanda petik dua. Kalau yang ini jadi satu tanda petiknya. Jadi dijadiin satu gitu. Nah, terus kalau yang kedua ini ada my age is 14. Umurku adalah 14 tahun. Nah, bedanya yang ini kan ada angka. Sama yang ini apa? Kenapa kursi? Bedanya 14 yang di atas dan 14 yang di bawah. Bedanya apa? Nggak ada tanda kutip. Iya, good, betul. Nah, ini kalau yang ini kan kita nggak mau menghitung. Kita tuh mau ngasih tahu kan, umurku 14 tahun gitu kan. Nah, kalau yang di bawah, ini tipe datanya beda. Kalau yang ini tipe datanya karakter atau string. Jadi nulisnya kayak ABC gitu kan. 14 juga kayak my age. Jadi ini tuh kalau string itu karakter. Argumen maksudnya kayak ABC kayak kalimat gitulah ya. Tulisan kalimat gitu. Tapi kalau yang bawah ini tipe datanya integer atau khusus angka. Nah, di sini 1,4 berarti satu digabung dengan 4. ya, satu digabung dengan 4 tapi di sini ada komanya, dia ada spasinya. Jadi ada automatic space karena ada koma di tengah-tengahnya. Kan yang ini juga kan? Ini ada spasi kan di tengah sini, padahal di sini nggak ada spasi kayak yang di sini nih. Jadi dikasih koma. Jadi koma itu otomatis jadi spasi di sini. Gitu. Jadi koma ini adalah pemisah antara argumen satu dan argumen yang lain gitu. Kalau ini tipe datanya integer atau khusus angka. Bedanya nggak ada tanda petiknya seperti yang tadi Billy bilang. Kalau ada tanda petiknya tipe datanya string gitu atau kalimat gitu kan ya. Sampai sini bingung nggak? Enggak. Nggak ya? Nah ini. Kalau yang ini tadi tipe data apa? Nggak ada tanda petiknya? In, in, inte, Inter. integer, integer. Integer itu tipe data angka. 2 dikali 7 berapa? 14. 14 ini. 10 ditambah 4, 14 juga. Nah, ini tipe data integer itu digunakan kalau ada operasi matematika. Kayak gini ya, 2 kali 7, 10 tambah 14. Nah, ini tipe data integer. Harus digunakan pada saat ada operasi matematika gini. Nah, ini print total titik 2,150 kali 3. Nah, outputnya adalah total 450. Nah, ini tipe datanya kan tadi string. Dipisah nih, ada komanya. Ini tipe datanya integer, 150 dikali 3, 450. Dia akan jadi outputnya seperti ini. Totalnya 450 gitu. Jadi biasa seperti tadi, string itu ada tanda petik. Karena kan dia tidak ada operasi matematikanya, jadi dia pakai tanda petik. Total, koma, dipisah dulu pakai koma, 150 dikali 3. Outputnya totalnya 450. Begitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak. Paham nggak? Ini paham nggak tentang ini? Paham, paham. Paham. Oke, good. Oke.
Nah, selain itu, ini Billy lihat di sini ada 14,0. Nah, ini adalah tipe data float atau tipe data bilangan desimal. Kayak yang ada koma-komanya itu loh. Kalau yang tadi kan integer itu bilangan bulat. 14, 450 itu integer. Tapi kalau kita mau pakai koma-komaan, tipe datanya float. FLOAT. Float 14,0. Ini ada 0 karena dia tipe datanya float. Kayak 12,5 itu tipe datanya float. Gitu ya. Korupsi. Oke, next. Aku rasa udah cukup sih penjelasannya ini kan kayak matematika ya. Kayak matematika, jadi yang pertama dikerjakan itu yang di dalam kurung. Satu tambah satu dulu, abis itu tuh baru dikali 7. Jadi kayak gini deh. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Billy boleh share screen lagi dan kerjakan nomor 2 yang ini. Nomor 2-nya dikerjakan sampai nomor 6. Oke, Billy, aku stop sharing. Tadi, seperti tadi, Billy share screen lagi. Back. Nah, klik yang number 2. Yang itu, nah kira-kira ini yang penulisan yang betul yang mana coba? Tadi kan kita sudah bahas tuh. Harus ada tanda petiknya, mana yang harus ada tanda petiknya, gitu-gitu. Kira-kira yang betul yang mana tuh di antara itu semua? Jawabannya ada 2. Iya, betul. Yang itu. Satu lagi, Billy. Oke, coba. Oke, betul. Taruh ada taruh di situ. Taruh ada taruh tampor-tampor bawang teh. Entar. Ada sama ini. Sana. Itu cuma banyak apa? Baik, itu mah baik. Bisa sudah. Jadi kalau mau sambil minum boleh loh. Sambil minum, sambil nyemil juga boleh. Eh, Jangan pindah jualan tapi ini pindah di situ duduk ke bawah. Kalau di pangku. Nah, itu tadi cara penulisan print seperti apa? Kasih yang betul di situ. Dan yang tadi yang lima. Kurang apa di situ? Tanda kutip. Nah, pintar. Oh, Di sudah. ujungnya juga. Nah, yang bawah juga dibetulin yang bawah. Mana ini?
Oke. Oh ya, aku belum jelasin ini ya. Ini Billy boleh di close, ininya diklik. Nah, terus kalau mau ngecek dulu, itu diklik aja mengerti. Kalau mau ngecek dulu itu yang ini. Kalau kita mau jalanin dulu programnya. Tapi kalau mau ngecek betul, udah betul apa belum nih pakainya yang ini. Sekarang Billy mau ngecek dulu atau mau langsung cek udah betul atau belum? Cek dulu. Oke. Oke, outputnya seperti itu. Kita cek. Nah, kalau hijau berarti Billy sudah betul ngerjainnya gitu. Klik ini kan harus Iya, heeh, pakai yang itu. Nah, ini fix the bugs. Kita cari yang error. Kita benerin. Kira-kira ini yang errornya di mana ya? Di sini. Tadi Billy ingat nggak rules yang number 3? ya harus. Nah, good. Nah, sekarang kita bikin bikin print yang printnya kayak outputnya kayak gini. Hello world. Gampang ini mah ya. Sekarang Billy nulis programnya dari awal. Ada spasinya setelah koma, ada spasinya dulu. Nah, oke. Nah, ini menghitung gaji karyawan. Ini menghitung gaji karyawan. Berarti kayak tadi ya, Billy print dulu ini nih kalimat ini. Amount of employee salaries. Billy kasih print dulu. Titik duanya ada nggak? Oke. Mm-mm. Udah, kasih petik. Nah, terus kita hitung. Tadi gajinya berapa dolar? $1.000. 1.000, employee-nya ada. 12. Nah, berarti 1.000 dikali. 12. Mm-mm. Dipisah dulu pakai koma.
Lanjut di sini. Iya, Kan? lanjut di situ. Tadi kalau mau dipisah itu pakai enggak sebelum tutup kurung. Nah, di situ. Koma dulu. Sebelumnya, di sebelum tutup kurung. Nah, di situ koma 1000 dikali 12. Begini terus sih. Ya, oke, boleh di run. Nah, coba di yang centang sudah betul belum? Oke, good. Oke, sudah betul ya, Billy ya. Ya. Nah, kita kan udah selesai nih. Billy, ada pertanyaan dulu nggak? Enggak Coba sih. kita kita lihat yang tadi ada yang bingung dikit nggak? Di nomor berapa? Hmm, enggak ada sih. Nomor 6 tadi bingung nggak? Enggak, cuma lupa dikit aja. Oke, lupa dikit ya. Ya sebenarnya tadi ada di PowerPoint ya. Nanti PowerPointnya aku share ya. Nanti Billy bisa lihat PowerPoint-nya juga biar kalau mau ngerjain soal yang buat latihan nanti bisa lihat panduannya di yang PowerPoint itu, cara penulisannya seperti apa. Gitu ya. Ya, terus sih. Oke, Hmm. jadi hari ini kita udah belajar apa aja, Bill? Hari ini kita udah belajar apa aja, Bill? Pertama, Algoritma algoritma adalah apa? Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. betul. Yang kedua, bahasa pemrograman. Eh, apa? Untuk berkomunikasi dengan mesin-mesin. Good, betul. Program terakhir. eh Program yang terakhir program gabungan dari bahasa algoritma dan bahasa pemrograman. pemrograman ya. Algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Gitu. Terus tadi kita udah belajar function apa yang pertama? Kita tadi udah nulis program yang pertama kan. Terus kita belajar function. Functionnya apa namanya? eh Tadi yang Billy tulis? print Ya, print. Print itu gunanya untuk cetak. iya, betul. Mencetak sebuah karakter ya atau argumen. Jadi nanti outputnya apa? Hello world berarti print print hello world berarti outputnya hello eh, hello world. Terus tadi kalau misalnya ada perhitungan dipisahnya pakai Koma. iya, koma. Tadi kan kayak jumlah gaji karyawan gitu kan. Terus kita hitung dulu, kasih koma, kita hitung dulu gajinya berapa, karyawannya berapa dikali ya. Gitu. Gitu ya, Bill. Oh iya, tadi kita belajar tipe data dikit. Tipe data nanti sebenarnya di lesson pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tipe data juga sih. Tapi barangkali tadi Billy ingat aku udah kasih tahu beberapa tipe data nih. Billy ingat nggak? Kenapa? Tipe data. Ya, kenapa? Kalau string, kalau string yang kayak gimana? Yang kalimat Ya, good, betul. Kalau yang integer, eh, nilai-nilai angka angka yang mau hitung. yang mau dihitung. Tadi yang float itu, yang ada komanya ya, Iya. atau bilangan desimal. Oke, Bill, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak? Hmm, tidak. Tidak. Oke, kalau ada pertanyaan nanti nggak apa-apa. Misalnya Billy ngerjain yang bintang nih. Misalnya Billy lagi ngerjain latihan yang bintang, terus kayak, Miss ini gimana ya? Kok
aku stuck gitu kan. Mau tanya nih bintang yang ini jawabannya apa gitu. Yang bener yang mana, yang kayak gimana gitu. Nanti Billy bisa chat aku di WA ya. Oh ya, Miss. Oke. Miss Rosi, Kak Rosi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Bill. Thank you for today. Kita ketemu lagi berarti Kamis depan ya. Ya, Oke, terima kasih Billy sudah join kelas hari ini. See you. Bye. ya harus ini.